Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amman huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, dan juga orang tua kita, para sesepuh atau bangun tanah hadir jemaah di majelis pengajian Allah. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Shahibul Bait Bapak Haji Arwan Sakti Nasution beserta dengan keluarga masih mengalehen di kita tempat menjamu kita doa sebaik-baiknya. Semoga jadi wasilah Allah turunkan keberkahan iman di bawah sana. Amin ya Allah. Umumna hadirin jamaah yang hadir pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalisun wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim wa in kanat fihi khaslatun minhunna fa fihi syu'batun minan nifaq hatta yada'aha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ada 4 tanda-tanda
yang apabila ada tanda-tanda itu pada setiap diri manusia, fa innahu munafiqun khalisun, maka orang itu murni munafik. Sekalipun ia sholat, puasa, dan mengaku Islam, jika ada padanya satu dari yang empat, maka dia bagian daripada orang yang munafik sampai ia dapat meninggalkannya. Artinya bertaubat daripada sifat naubat. Jadi ada obat yang binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apabila salah satu dari yang empat ini ada pada diri manusia itu, fa innahu munafiqun khalisun, maka orang itu murni munafik. Sekalipun ia mengaku Islam, sembahyang, puasa, membayar zakat, tapi yang bodong do tandoi, maka murni may alak nay munafik. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idza haddatsa kadzaba. Orang yang apabila berbicara ia dusta atau bohong, berarti alakna paragabus mundaw. Jadi ang bodong alakna paragabus tandumay bahwa orang itu murni munafik. Datar tawar bening nabinta. Munafik na kholisun, munafik na murni may. Sadyog mangece iya adong gabusna. Sadyog markumpur adong gabusna. Sadyog bercerita adong gabusna. Bahkan alak-alak na margaguson, alak-alak na suka berbohongon, menjauh malaikat daripadanya 1000 langkah. Tetapi alak-alak na jujur sabalikna, maka mendekat malaikat kepadanya 1000 langkah. Madunok malaikat itu setiba. Tayang memargagus tiba sa patah 2 patah kata, mandau malaikat siya diliba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkari. Onpe tando-tando ng munafik mo. Berjanji ita dengan markumpul jam 9, tiba-tiba jam 12 tumiyasuro. Ipe tando ng munafik mo. Murni may munafik kan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendokon, apabila engkau berjanji maka tepatilah janji. Tapi apabila tidak mampu berjanji, maka ucapkan mah insyaallah. Ulang lupa mengucap kalimat insyaallah, mendekati akan dilakukan. Indah mendekati untuk ditinggalkan dah. Kita kan salah memahami. Oh biar dong, rodohan mengaji, insyaallah. Tiang buiruannya, gowan duin daroon. Tapi may do punya kan insyaallah. Margabus punya kalimat insyaallah. Jadi pada idokon insyaallah memang gowan doruan na hitro. Tapi apabila indah terjadi ibaroh indah mardosa iba. Karena may lapisan nakin dengan kalimat insyaallah. Tapi yang mau janji tentang Allah siap may jam 8 berjanji kita berangkat. Oh saya mah na yakin diba jam 8 tolak tiba itu singapi na sialak na lewat sayo pesotik mun jam 8 ni termasuk may fahuwa munafiqun khalisun, munafik na murni may alak na. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa idza tumina khana, tanda-tanda munafik itu apabila dipercaya ia berkhianat. Berarti dengan amanah yang dipercayai tidak sesuai dengan apa yang kita percayakan. Ida yang isi amanah ihianati ya dong. Jago yulo ondah ke yulo tongking. Ihianati ya. Apapun amanah negatif kondisi tidak tertitip pun dibayoi amanah, maka itu adalah orang munafik. Dan ketahuilah bahwa orang munafik itu jauh lebih berbahaya dibanding orang musyrik, orang kafir. Bahayaan walak na munafiki ampad walak na kafiri. Aso, alak na kafiri jelas do may sombah na lain na Tuhan ka. Jelas do tempat ibadah na lain bukan di masjid.
jelas do bahwa Tuhan nalay berbeda dengan Tuhan tayo masidokon kali kafir musyrik. Tapi lak na munafikon shalla wa shama wa za'ama annahu muslim, sumbayang ia sundita sumbayang, puaso ia sundita puaso, don dia di pengajian da songon sundita manangan kaji ambo yang pero yang manangan kaji. Tapi di tengah-tengah tahun rubana nunggu sun alak na munafik. Makanya lebih berbahaya ning Allah Ta'ala orang munafik dibanding dengan orang kafir. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di bawah neraka na paling bawah. Ima saking marbahayana alak-alak na bersifat munafik. Yang keempat, wa idza khosama fajawat, apabila ia bermusuhan maka ia melampaui batas. Ipetan do nyalak na munafik nih. Adong dongan dia merbada. Kemudian idokon dongan dia untuk sia. Nah bodoh-bodoh dohoni dongan dia. Ijawab dia bodohan do piho. Apabila ijawab dia songoni maka melampaui batas makular nai termasuk ni iba alak na munafik. Atau contoh na adong bayo manyampeon berita. Iba na bermusuhan do bayuan. Ro bayo ni sampeon dia berita. Ibu tokono sia nusun-sunon wah idokon dia songonon-sunon anggo bayo ido na solabo di mo. Ijawab bayuan nasulawan do bayu ini kon manidokon munafik. Tay ang ijawab dia sama dengan apa yang disampaikan tapi munafiki. Na bodoh-bodoh do hope. Jadi sama jawabannya. Indai perlu dia. Wa idza khosama fajawa, apabila bermusuhan maka ia berlebihan di dalam bermusuhan. Maka apabila ada salah satu daripada yang empat itu tanda-tanda ciri-ciri pada diri kita, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah perbuatan itu. Jika tidak ditinggalkan maka kita sudah termasuk orang yang murni munafik di dalam penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mati dalam keadaan munafik, masuklah ke dalam neraka Allah yang paling bawah. Isi do bakanan apa? Tidak ada tempat lain selain nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun obat sifat munafik, karena munafik ini berbahaya di tengah-tengah kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa yang bisa menyembuhkan sifat-sifat munafik di dalam hati manusia. Karena sesungguhnya sifat munafik ini adalah penyakit hati dari sekian banyaknya penyakit batin. 20 dabo penyakit hati-hati, salah satunya munafik. Munafikon on pemasuk mon bagian penyakitnya hati-hati. Jadi yang borong do besi munafik inda be qalbun salim, inda be hias hati-hati, inda be bisa marni bilohan nabi, inda be bisa masuk golongan-golongan alamna di bagasan sarubuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibayas dulu hati-hati. Pala marjanji ditepati, pala mangkuli ulang dong gabus nabi, urang-urakan mak palan-palan sehingga urang-urang sotik akhirnya melak namar gabus. Untuk ngabar gabus nga tagilali namar cerita. Bahad walang nasuni, yun niyang kon nagabus. Sudah pinay parroko niyang kon nagabus. Semua menyenangkan hati orang. Walaupun menyenangkan hati orang, tetap dui mardosa, tetap dui sifat munafik. Kemudian apabila dipercaya dipercaya sebagai pemimpin, dipercaya sebagai bos, umpama dipercaya yang manahi satu pekerjaan, maka janganlah berkhianat dengan pekerjaan ini. Ulang kontong bermain, ulang oban anak buru nyalak, ulang oban ada buru nyalak. Aso iya nanti pekerjaan nih, ulang job di tangan anak buru. Aso iya nanti kepercayaan ini. Jadi yang nanti kepercayaan ini Allah akan bertindak. Bila Allah bertindak jauh lebih berbahaya dibanding tindakan makhluk-makhluk Allah. Ono na ita khawatir kon. Ang wana makhluk do bentong manggeser kita
namun mudah cerita nih. Tapi yang guna berpuasa maka kita akan mendapatkan celaka dunia dan akhirat. Jadi yang punya mana nih? Tiup apa nih? Simpan joloon, simpan teges. Tiup joloon, itiup. Pakai joloon, ipakai. Pokoknya ulang berkhianat dengan amanah. Kemudian apabila bermusuhan, jangan berlebihan. Datulah berlebihan dalam bermusuhan. Maka ada pun obat-obat daripada penyakit hati, yaitu munafik. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa buri'a minan nifaq. Salat di Masjid Nabawi 40 salat itu bisa menyembuhkan sifat munafik. Berarti alang-alang namarangkan haji madam. Anggo isi nandung haji sumbayang melawon sumbayang arba'in golar di Masjid Nabawi 40 salat. Apabila karidonya sumbayangon waburi aminan nifaq, kata Nabi, maka dia akan dilepaskan Allah daripada hatinya sifat kemunafikan. Maka alak nandung marangkat haji ngalongon be sifat munafik na anggo betul di karidonya salat arba'in di Masjid Nabawi. Cumantong nabahat na indah betul di karidonya ay masumulang pemun tanong na yasan murma kotor duwati indah murmanyas murmabahan penyakit. Jadi on sebagai pelajaran bagi kita, apabila dong rasa kita dipanggil Allah Ta'ala bisa melaksanakan menunaikan haji, maka usahaon sumbayang na 40 waktu di Masjid Nabawi dengan tujuan agar Allah Ta'ala membersihkan penyakit munafik di dalam hati. Yang kedua, obat sifat munafik, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'ataini bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Salat 40 hari berjamaah memperdapati takbir yang pertama, maka akan terlepas daripada sifat kemunafikan. Jadi sembahyang tiba berturut-turut istiqomah 40 hari marjamaah memperdapati takbir yang pertama, berarti takbir imam Allahu Akbar mai balakang na iba artinya ida masbuk. Nah istiqomah kon ma 40 hari. Nah, kisah yo marjamaah zuhur asar maghrib isya subuh on bening na binta bisa mon menjadi ubat ni penyakit sifat munafik. Nah patulunan salatul duha walau rak'ataini, melaksanakan sumbayang duha bope na 2 rakaat. Jadi ubat ni sifat munafik deh. Jadi sumbayang duhai ulang bebay niat na sokayo iba. Selama na untong na yun niat na sumbayang duha dulu sumumuro rasukingku. Sumbayang duha 12 rakaat, sumbayang duha 8 rakaat. Karena ison do kunci rasuki ini ya. Ulang bayin jadi patokan be, bo pindah salah, urang pade. Ahlu mana paling deges, ibain maniat na sumbayang duhai, mangila sifat munafik di bakasan hati-hati. Apabila mela sifat munafik di hati-hati iba, maka rasuki ibe akan datang. Rasuki ibe akan diturunkan oleh Allah. Taitong ang munadong lebih sifat munafiki, maka terhalanglah pintu rasuki masuk ke bakasan diri iba. Darah masuk di rasuki narung lebih sifat munafiki. Bobedor kiba sumbayang duha indara rasuki ahado mela sifat munafiki apabila kita melaksanakan salat duha. Jadi gunting niat naik sumbayang duha ya Allah dengan tujuan supaya Allah Ta'ala membersihkan dan menyembuhkan penyakit munafik di dalam hati. Obat na salatus subuh wal isya fi jama'atin, salat subuh dan salat isya berjamaah. Ngabisan na 5 waktu usahaon subuh isya marjamaah, subuh isya marjamaah. Obat namanya. Di mana bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali
setiap hari dengan istiqomah. Sadarion 100, mencokot 100, mencokot naik 100, hatta maut sampai roh ajal nibah. Istiqomah nama membaca sholawati ubat mai sian sifat munafik. Kemudian yang keenam, jangan takut lebih rendah daripada orang lain di dalam hal duniawi. Jadi dalam hal masalah dunia, ulang mabiar kiba itu rusian kalak. Sumela sifat munafik pun. Ulang mabiar kiba miskinan au baduya, ulang mabiar kiba rendahan au baduya, ulang mabiar kiba hinaan au baduya, ulang mabiar kiba ndaya uyalak kiba. On adalah supaya tersembuhkan penyakit batin namar ular munafik. Karena ada bona bahatan alak na munafikon. Bahkan kita sendiri rado kadang-kadang terjatuh sekali dua kali dalam sifat munafik. Maka ubatna naonan may pilih. Salah satu sumbayang di Masjid Nabawi, sumbayang berjamaah 40 hari, membaca sholawat 100 noli, atau sumbayang duha bupena 2 rakaat, atau mengistiqomahkan sumbayang subuh dan sumbayang isya, atau ulang tiba biar merasa rendah daripada orang lain dalam hal dunia.